Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami yang sering tidak mensyukurinya dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan ajar-ajari kami Tuhan. Kembali mengingat sehingga kami boleh mampu mensyukuri bahwa begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sering meninggalkan Tuhan. Sehingga kami lupa akan berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Entah itu karena kedengkian hati kami. Entah itu karena kesibukan kami. Tuhan, untuk itu kami mau datang pada pagi hari ini kepadamu, Tuhan. Duduk mendengar firman-Mu, memohon ampun akan segala dosa kami. Berbicara Engkau Bapa di pagi hari ini. Agar kami memperoleh hikmat yang daripadamu itu hari demi hari semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih pasti menang. 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Yohanes 4 ayat 18 yang mengatakan, kita tahu 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang yang mengalami penderitaan yang teramat berat, sangat mungkin untuk menutup dirinya dari dunia di sekitarnya. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang mengalami luka bakar ketika berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya dari musibah kebakaran. Wajah pria itu rusak berat dan kedua orang tuanya tak tertolong lalu meninggal akibat amukan si jago merah. Hati pria itu sangat terluka sehingga ia tidak mau bertemu dengan siapapun, bahkan dengan istrinya sendiri. Untuk memulihkan keadaan suaminya, istri pria ini pergi ke dokter Maltz, seorang ahli bedah plastik. Setelah mendengar cerita dari wanita itu, Dr. Maltz berkata dengan yakin, saya dapat memperbaiki wajah suami Anda. Wanita itu tidak gembira ketika Dr. Maltz menyatakan kesanggupannya, karena suaminya berkali-kali menolak pertolongan yang disampaikannya. Dia tidak mau ke dokter. Lalu, kenapa Anda datang kepada saya? Tanya Dr. Maltz. Jawab istri dari pria malang itu. Saya mau Anda merusak wajah saya, supaya menjadi serupa dengan wajah suami saya. Jika wajah kami sama rusaknya, maka dia akan mengerti bahwa saya benar-benar bisa merasakan penderitaannya. Mungkin dengan demikian dia akan membiarkan saya masuk kembali ke dalam kehidupannya. Tentu saja Dr. Mas terkejut mendengar permintaan itu dan dengan tegas menolak permintaan wanita tersebut. Namun hati Dr. Mas sangat tersentuh oleh besarnya cinta kasih wanita itu.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, selanjutnya cinta yang besar inilah yang mendorong Dr. Miles untuk pergi dan berbicara kepada pria malang itu yang cacat itu. Dr. Miles mengetuk pintu kamar pria itu dan berkata, "Pak, saya seorang ahli bedah plastik. Saya ingin Anda tahu bahwa saya dapat memperbaiki wajah Anda." Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Sekali lagi Dr. Mas berkata, "Pak, keluarlah agar kita dapat membicarakannya," lanjut Dr. Mas. Tetapi tetap tidak ada respon di dalam kamar. Kemudian Dr. Mas berkata, "Pak, istri Bapak meminta saya untuk merusak wajahnya supaya wajah istri Bapak sama dengan wajah Bapak. Dengan demikian, Bapak akan membiarkannya masuk kembali ke dalam kehidupan Bapak. Saya kagum pada besarnya cinta beliau terhadap Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak mau memberi izin?" Tanya Dr. Maltz. Keadaan tetap hening. Beberapa saat kemudian, dengan perlahan terdengar pintu terbuka. Cinta kasih tetap menjadi pemenang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti empati dan cinta istri yang begitu rela berkorban demi memulihkan keadaan suaminya. Tuhan Yesus lebih lagi memiliki empati serta sikap yang rela berkorban demi menyelamatkan dan membuat hidup kita penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari maut, tetapi Dia juga menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hidup kita. Dia sanggup menyembuhkan luka separah apapun, karena Dia pernah dilukai, pernah dicaci, pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, difitnah oleh kaum rohaniawan, disangkal oleh muridnya, dicambuk sampai dagingnya di punggungnya hancur, dan lain-lain. Datanglah kepada Tuhan, bukalah hati dan terimalah cinta kasih-Nya yang besar itu. Itu akan menyembuhkan Anda dan merubah pandangan hidup Anda akan dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, yang membebat semua luka-luka yang pernah ku alami, yang menyembunyikan segala luka-luka. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jika Anda mengizinkan satu jamahan kasih dari Tuhan, jika Anda mengizinkan satu jamahan kasih dari Tuhan, pasti sanggup membereskan luka hati Anda seberat apapun itu. Selamat pagi. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. 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 Amin.